Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustisri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Jadi, pertama itu kita akan membahas tentang aktivitas biologis senyawa seri homolog. Jadi, bisa dilihat di slide itu adalah aktivitas biologis senyawa seri homolog. Senyawa seri homolog itu adalah golongan atau kelompok senyawa karbon yang mempunyai rumus yang sama, mempunyai sifat yang mirip dengan antar suku-suku berurutannya itu sama, mempunyai beda CH2. Dengan kata lain merupakan rantai terbuka tanpa cabang atau dengan cabang dengan nomor cabangnya itu sama. Yang kedua, yang B adalah prinsip Ferguson spesifik dan tidak spesifik. Jadi bisa dilihat itu adalah senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik yang bisa dilihat di slide. Jadi senyawa berstruktur tidak spesifik itu adalah senyawa dengan struktur kimianya bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Yang kedua adalah senyawa berstruktur spesifik. Jadi bisa dilihat di slide itu adalah karakteristik dari senyawa yang berstruktur spesifik. Jadi senyawa berstruktur spesifik itu adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor spesifik. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai ionisasi dan aktivitas biologis. Jadi ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dengan interaksi O dan R. Kemudian untuk menimbulkan aktivitas biologis pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Jadi kelat itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan gen ion logam, membentuk suatu struktur yang bentuk cincin. Kemudian ligan. Jadi ligan itu adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti nitrogen, sulfur, dan oksigen. Kemudian contoh ligan dalam sistem biologis itu adalah asam amino, vitamin, basa purin, dan asam trikarboksilat. Sedangkan kalau contoh kelat dalam sistem biologis adalah yang pertama ada kelat yang mengandung Fe atau besi, yang kedua kelat yang mengandung Cu, yang ketiga kelat yang mengandung logam Mg, magnesium, yang kelima mengandung zinc, dan yang keenam mengandung Co. Kemudian ligan dia mempunyai afinitas yang besar terhadap logam sehingga dapat menurunkan kadar logam yang toksik dalam jaringan dan membentuk kelat yang mudah larut dan kemudian diekskresikan melalui ginjal. Jadi penggunaan ligan dalam bidang farmakologi itu dia membunuh MO atau mikroorganisme parasit dengan cara membentuk kelat dengan logam esensial. Jadi ini adalah beberapa kelat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Yang pertama ada cisplatin, bisa dilihat strukturnya di situ ada H3N, H2ON, PT, dan berbagai karbon dan oksigen. Kemudian yang kedua ada kompleks tembaga. Contohnya itu ada kupralen, alkuprin, dan dikuprin. Bisa dilihat sendiri strukturnya di slide. Kemudian yang terakhir adalah potensial redoks dan aktivitas biologis. Jadi potensial redoks itu adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Jadi reaksi redoks itu adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Jadi
Pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor sterik sangat kecil. Contohnya yaitu turunan quinon, SB, dan asam riboflamin. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.